Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pertama-tama tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kepada kita beragam kenikmatan, baik itu nikmat iman, Islam maupun nikmat sehat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah, menasehati umat dan juga berjihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala dengan sebenar-benarnya jihad. Demikian juga salawat dan salam semoga terlimpah kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya serta umatnya hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pada malam hari ini sebagaimana pada pamflet yang sudah di-share ya oleh panitia, yaitu adalah pembahasan surat Al-Bayyinah. Silakan dibuka tafsirnya. Surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah merupakan surat yang ke-98 dalam urutan mushaf, yang mana Al-Bayyinah itu sendiri artinya adalah pembuktian, atau ya dalam beberapa literatur yang lain diartikan sebagai bukti yang nyata. Di mana surat Al-Bayyinah ini terdiri dari 8 ayat. Dan surat Al-Bayyinah Bapak Ibu sekalian memiliki beberapa nama sebagaimana diketerangkan oleh Al-Alusi, di mana beliau berkata bahwa wa tusamma surat al-qiyamah, bahwa nama lain dari surat Al-Bayyinah, Al-Alusi mengatakan wa tusamma surat al-qiyamah. Ya. Bahwa nama lain daripada surat Al-Bayyinah adalah surat Qiyamah. Ya, waktu sama suratul Qiyamati. Wa suratul Balad, atau nama lain dari surat Al-Bayyinah kata Imam Al-Alusi dikatakan bahwa surat Al-Bayyinah yaitu suratul Balad, surat Al-Balad. Kemudian beliau juga mengatakan wa suratul Munfakin, atau nama lain dari surat Al-Bayyinah adalah surat Al-Munfakin. Wa suratul Bariyah, atau Al-Bayyinah juga sering disebut sebagai surat Al-Bariyah. Wa suratu Lam Yakun, ada juga yang menyebut surat Al-Bayyinah yaitu dengan surat Lam Yakun. Jadi kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6 dengan Al-Bayyinah. Itu adalah beberapa nama surat Al-Bayyinah yang disebutkan oleh Imam Al-Alusi.
Kemudian para ulama berselisih pendapat tentang status surat Al-Bayyinah. Apakah surat Al-Bayyinah tergolong Makkiyah atau Madaniyah? Maka di sini jumhur ulama berpendapat bahwa surat Al-Bayyinah merupakan surat Madaniyah. Ini menurut jumhur ulama ahli tafsir. Mereka mengatakan bahwa surat Al-Bayyinah merupakan surat Madaniyah dengan beberapa argumentasi atau alasan, yaitu mereka mengatakan bahwa di Makkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan atau tidak berinteraksi dengan orang-orang musyrik dan orang-orang bahwasanya mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah hanya berinteraksi dengan orang-orang musyrik dan orang-orang jahiliyah saja. Adapun di dalam surat ini Allah berbicara tentang ahlul kitab, yang mana kita ketahui bersama bahwa ahlul kitab ini merupakan orang-orang Yahudi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan mereka di mana? Di Madinah. Ya. Maka oleh karena itu, jumhur ulama ahli tafsir berpendapat bahwa surat Al-Bayyinah adalah surat Madaniyah, yaitu sebuah surat yang diturunkan di mana? Di Madinah, atau setelah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Dengan alasan tadi bahwa di dalam surat Al-Bayyinah ini ada pembahasan tentang ahlul kitab dan Nabi tidak berinteraksi dengan mereka kecuali setelah apa? Setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Ini adalah alasan yang dibawakan oleh mereka para ulama ahli tafsir bahwa surat Al-Bayyinah itu merupakan surat Madaniyah. Nah, kemudian di dalam tafsir yang ada atau yang kita pegang saat ini, di sana diterangkan ada tujuan pokok surat. Tujuan pokok surat atau intisari surat Al-Bayyinah. Silahkan dibaca. Tujuan pokok, penjelasan kesempurnaan dan kejelasan risalah Muhammad SAW. Baik, di sana disebutkan bahwa tujuan pokok atau intisari surat Al-Bayyinah adalah bayanu kamalir risalati al-Muhammadiyati wa wuduhiha, yaitu surat Al-Bayyinah menerangkan tentang kesempurnaan dan juga kejelasan risalah yang dibawa oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan membicarakan dalam Quran surat Al-Bayyinah ini tentang kesempurnaan dan juga kejelasan risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk kepada ayat yang pertama. Pada ayat yang pertama Allah Jalla Jalaluhu berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bahwasanya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Maka dibaca tafsirnya. Orang-orang yang kafir dari golongan Yahudi dan Nasrani serta orang-orang musyrik tidak mungkin meninggalkan ijma dan kesepakatan mereka dalam kekufuran hingga datang kepada mereka penjelasan yang jelas dan hujjah yang nyata. Baik, diterangkan dalam tafsir bahwasanya lam yakunil ladzina kafaru minal yahudi wan nasara wal musyrikin. Bahwasanya orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan juga Nasrani serta mereka orang-orang musyrik mufarikina, mereka tidak akan meninggalkan ijma'ahum, kesepakatan mereka,
wattifaqahum, ya, ijma' wattifaq sama nih ya, ijma' dan juga kesepakatan alal kufri, atas kekufuran mereka. Jadi maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasrani ini mereka tidak akan meninggalkan kekufuran hatta ya'tiyahum burhanun wadih, sampai datang kepada mereka yaitu apa? Penjelasan yang nyata. Wa hujjatun jaliyatun, dan hujah yang jelas, ya, burhanun wadih, penjelasan yang jelas, wa hujjatun jaliyatun, dan hujah yang nyata. Diterangkan dalam kitab tafsir Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya mungfakina artinya ayat tarikina limahum alaihi minasyirki wal kufri wa mungfakina anhu. Bahwa yang dimaksud dengan mungfakina, beliau menerangkan kata munfakin yaitu artinya meninggalkan apa yang selama ini mereka yakini berupa kesyirikan dan juga kekafiran, serta berlepas diri darinya. Adapun al-bayyinah, ya, beliau menerangkan mayabinu bihil haqqu fi kulli syai', yaitu adalah sesuatu yang dengannya kebenaran menjadi jelas. Kullu syai'in yabinu bihil haqqu fa innahu yusamma bayyinah. Maka segala hal atau segala sesuatu yang dapat menjelaskan dan juga menampakkan kebenaran fa innahu yusamma bayyinah, maka itu disebut sebagai bayyinah atau bukti yang nyata. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a alaih, bahwa yang namanya bukti itu wajib dibawa oleh orang yang apa? Yang menuduh atau yang mengklaim atau penggugat. Wal yaminu 'alal mudda'a alaih, dan sumpah itu atas orang yang dituduh atau tergugat. Jadi ya, diterangkan dalam ayat yang ini bahwa kekufuran yang dianut oleh mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan juga kesyirikan atau kesyirikan yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrik ahli Makkah, yang mana mereka semua ini tidak akan meninggalkan itu semua sampai datang kepada mereka apa? Penjelasan yang nyata. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang kedua. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu seorang rasul dari Allah. Siapa? Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu suhufan mutahharah, yaitu membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Tafadhal dibaca tafsirnya. Keterangan yang jelas dan hujah yang nyata itu adalah Rasul dari sisi Allah yang diutusnya, dengan membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yang tidak disentuh kecuali oleh orang-orang yang disucikan. Nah, di dalam tafsir dikatakan bahwa yang dimaksud ayat Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, hadzal burhan al-wadihu wal hujjatu al-jaliyatu, bahwa penjelasan atau keterangan yang jelas dan hujjah yang nyata, huwa rasulun min indillahi ba'athahu yaqra'u suhufan mutahharatan, yaitu adalah seorang rasul yang diutus di sisi Allah tabaraka wa ta'ala dengan membacakan suhufan mutahharah, yaitu lembaran-lembaran yang disucikan. La yamassuha illal mutahhirun, yang tidak disucikan kecuali oleh orang-orang yang disucikan, ya. La yamassuha illal mutahharun, ya, orang-orang yang disucikan. Nah, pada tafsir di sini diterangkan bahwa yang dimaksud dengan al-bayyinah yaitu adalah Rasulullah. Kembali pada ayat yang pertama bahwa orang-orang kafir, Yahudi, dan juga orang-orang Nasrani serta orang-orang musyrik, mereka tidak akan meninggalkan kemusyrikan mereka, mereka tidak akan meninggalkan kekufuran mereka sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Nah, diterangkan pada ayat yang kedua, apa yang dimaksud al-bayyinah itu? Yaitu bukti yang nyata. Maka di sini diterangkan Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, bahwa yang dimaksud dengan al-bayyinah, bukti yang nyata, keterangan yang jelas, yaitu adalah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus kepada mereka seraya membacakan apa?
Suhufan mutahharah, yaitu yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Ya. Jadi al-bayyinah itu di sini adalah siapa? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawakan, ya, yang membacakan risalah. Nah, di sini Allah tabaraka wa taala menggunakan kata talayatlu, ya, yang mana kalau kita buka kamus bahasa Arab, ya, maka kita akan mendapati talayatlu artinya membaca. Ya. Kalau gitu Ustadz, apa bedanya antara talayatlu dengan qara'a yaqra'u? Karena kan kalau kita sering kan ana aqra'ul kitaba, saya membaca kitab, ya, atau mungkin Ustadz pernah bilang iqra'il kitab, tolong baca bukunya. Apa bedanya antara qara'a dengan talayatlu? Ya, kalau kita lihat kepada al-furuq al-lughawiyah, ya, maka kita akan mendapati kalau qara'a yaqra'u itu hanya sebatas membaca tok. Ya. Kalau talayatlu itu dia membaca namun dibangun di atas ilmu. Jadi bukan sekedar membaca gitu. Maka kan tilawatul Quran itu bukan hanya sebatas dibaca, tapi membaca Al-Quran itu butuh ilmu tajwidnya, ya, terus ilmu yang lainnya agar kita bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, makanya Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Dikatakan yatlu bukan yaqra. Ya, bukan Rasulun minallahi yaqra'u suhufan mutahharah, tapi bahasanya talayat yatlu, yaitu membaca, ya, yang diiringi dengan ilmu atau bacaan yang dibangun di atas ilmu. Ya, kembali, ya. Jadi pada ayat yang kedua ini diterangkan bahwa yang dimaksud dengan al-bayyinah adalah siapa? Yaitu Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ayat yang pertama ini ditafsirkan dengan ayat yang kedua. Ini namanya tafsirul Quran bil Quran, yaitu menafsirkan ayat Quran dengan Al-Quran. Pada ayat yang ketiga, ya, nanti kita akan mendapati tentang penjelasan suhuf yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, ya, sebelum kita masuk pada ayat yang ketiga perlu diperhatikan, ya, beberapa hal. Yang pertama tadi bahwa, ya, yang dimaksud dengan bayyinah adalah Rasulun minallah, yaitu seorang rasul yang diutus dari sisi Allah tabaraka wa taala. Siapakah itu? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya membaca suhufan mutahharah, yaitu membaca Al-Qur'an mutahharah yang disucikan. Dan kita pun tahu bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kitab suci, ya, yang mana Allah tabaraka wa taala telah mensifati Al-Qur'an dalam Quran surat Al-Fusilat ayat ke-42, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, yaitu tidak didatangi oleh kebatilan min baini yadayhi, baik itu dari depannya, wala min khalfihi, maupun dari belakangnya. Tanzilu min hakimin hamid, karena Al-Quran diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Dan di dalam ayat lain diterangkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, dan sungguh kata Allah tabaraka wa taala nahnu nazzalna dzikra, kami telah menurunkan az-dzikra, wa inna lahu lahafidun, dan kami pula yang memelihara Al-Quran. Jadi Al-Quran ini dipelihara langsung oleh siapa? Oleh Allah tabaraka wa taala. Maka tidak ada sekecil apapun perubahan di dalam Al-Quran yang dilakukan oleh mereka orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oleh mereka orang-orang kafir, melainkan apa? Akan senantiasa terbuka. Ya. Maka oleh karena itu baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, ya, yang saat ini mungkin kita ya sudah mulai bermain dengan gadget, ya, handphone, ya, kemudian iPad ataupun tablet, ya. Itu kan banyak sekali aplikasi-aplikasi Al-Quran, ya, mungkin untuk dibaca sehari-hari dan lain sebagainya. Nah, maka hendaknya kita harus berhati-hati. Kenapa? Ya, karena ya tidak sedikit aplikasi Al-Quran yang mungkin sudah dirubah oleh mereka orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
dulu sempat ramai tentang beberapa perubahan dalam ayat Al-Quran. Ya saya lupa dulu waktu saya masih mondok gitu. Ya, saya mondok tuh 2026 awal kali masuk pondok itu. Ya, 2026 saya lupa, sekitar tahun 2006, 278 atau sebagainya. Ya, itu sempat ramai tentang ada yang menghapus kata ghaira dalam firman Allah, wa may yabtaghi ghaira, ya. Nah, ghairul islami dina, dihapus tuh kata ghairanya, sehingga wa may yabtaghil islam dina. Ya. Nah, ini artinya jadi apa? Ya, jadi keliru. Namun ya sekecil apapun perubahan yang dilakukan oleh orang-orang kafir tetap akan terkuak juga. Karena Al-Quran ini dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kemudian di sini juga Allah mengatakan inna nahnu nazzalna, dalam istilah sorob, ya, dalam buku sorob kita akan mendapati wazan nazzala ini, ya, adalah mazid thulathi, wazan fa'ala, ya, yang mana diantara faidahnya itu adalah litakfir, yaitu untuk menunjukkan sesuatu yang berulang atau terus menerus. Ya, maka inna nahnu nazzalna dzikra, ya, dapat kita pahami bahwa Al-Quran ini, adzikra ini diturunkan, ya, secara bertahap. Dari mana? Dari langit dunia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun kalau firman Allah menggunakan wazan af'ala, maka di antara faidahnya itu adalah Al-Qur'an diturunkan secara keseluruhan sebanyak 30 juz. Dari Lauhul Mahfuz dia diturunkan, kemudian diturunkan ke langit dunia itu secara keseluruhan 30 juz. Adapun dari langit dunia kepada Nabi Muhammad maka diturunkan secara berangsur-angsur kurang lebih 23 tahun lamanya. Baik, kita lanjutkan, ya. Nah, pada ayat yang ketiga Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman fiha kutubun qayyimah, bahwa di dalam suhuful mutahharah itu terdapat fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat isi atau kitab-kitab yang lurus. Jadi fiha haknya kembali ke suhuf, ya. Fiha haknya kembali ke mana? Ke suhuf, ya, karena suhuf ini adalah jamak taksir daripada sahifah. Ya, jamak taksir itu jamak apa Pak Syarif? Jamak yang tidak beraturan, ya, jamak yang berantakan, gitu. Ya, jamak yang berantakan, tidak beraturan, maka namanya jamak taksir. Beda dengan jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim, ya. Fiha haknya kembali kepada suhuf, wa kullu jam'in muannats, ya, bahwa setiap yang jamak ini dihukumi sebagai muannats. Maka di sini, ya, kata-katanya fiha yang kembali kepada suhuf. Nah, kemudian disifati pada ayat yang ketiga tentang suhuf tadi, fiha kutubun qayyimah, bahwa di dalam suhuf-suhuf yang disucikan itu terdapat kitab-kitab yang lurus. Silahkan dibaca tafsirnya. Di dalam lembaran-lembaran itu terdapat berita-berita yang benar dan hukum-hukum yang adil, memberi petunjuk bagi manusia kepada kebaikan dan petunjuk kepada. Baik. Fitil kasuhufi akhbarun, ya, bahwa di dalam suhuf itu terdapat berita-berita, ya, yang mana berita-beritanya ini berita-berita yang benar dan hukum-hukum yang adil. Jadi di dalam Al-Quran ini ada sekali banyak berita serta hukum-hukum syariat. Dan berita yang dibawakan di dalam Al-Quran itu semuanya adalah berita-berita yang benar. Dan hukum-hukum yang berlaku di dalam Al-Quran adalah hukum-hukum yang
yang adil. Pada pembahasan yang lalu ya pada surat Al-Fatihah telah saya jelaskan bahwa secara garis besar Al-Qur'an yang 30 juz ini atau 114 surat ini secara garis besar membahas 3 pembahasan. Ya, yaitu pembahasan tentang tauhid yang pertama, yang kedua pembahasan tentang syariat Islam, dan yang ketiganya pembahasan tentang sejarah. Ya, di mana dalam ayat yang pertama alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini pembahasan tentang at-tauhid. Baru selanjutnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, maka ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ini membahas tentang ahkam, ya. Al-ahkam asy-syar'iyyah atau hukum-hukum syariat. Kemudian selanjutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini membahas tentang sejarah. Jadi sepertiga pembahasan tentang tauhid, sepertiga pembahasan Al-Qur'an tentang hukum-hukum syariat, ya, mulai dari hukum salat, zakat, puasa, haji, ya kan, kemudian yang lainnya, ya, puasa-puasa hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan keluarga, hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan muamalah, hukum-hukum syariat yang berkaitan haji, hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan jinayah dan lain sebagainya, itu sudah ada diterangkan dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya ya secara garis besar yang berikutnya yaitu adalah bahwa di dalam Al-Qur'an dimuat tentang apa? Sejarah, tentang kisah. Ya, kata para ulama di antara hikmah dimuatnya Al-Qur'an, dimuatnya sejarah di dalam Al-Qur'an adalah bagian daripada metode pendidikan Allah kepada para hamba-hambanya. Kenapa? Karena tidak semua manusia ini memiliki, ya, intelektual yang sama. Tidak semua manusia ini memiliki kemampuan di dalam memahami pembahasan, ya, dengan apa? Dengan kemampuan yang sama. Ya, anak-anak, remaja, lansia itu nggak sama. Ya, lansia tentunya berbeda dengan remaja. Kalau anak-anak remaja masih bisa memahami, ya, teori mungkin yang disampaikan, tapi kalau lansia kadang susah kalau apa? Kalau disampaikan teori secara langsung, tapi giliran disampaikan sejarah, kisah, itu cepat nempelnya gitu, ya. Jadi Al-Qur'an ini jauh sebelum ada ta'ud, ya, TK. Ya, kan kalau di TK kan rata-rata sejarah kisah-kisah, ya kan. Karena mudah dicerna gitu. Al-Qur'an sudah lebih dahulu, ya, menerapkan metode ini. Ya. Maka hendaknya bagi kita, ya, melihat, ya, ini juga ilmu bagi seorang dai gitu. Seorang dai kalau mau berdakwah ya dia harus berilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ala basiratin ana wa manittaba'ani, ya. Ini syarat mutlak bahwa dalam berdakwah itu harus dibangun ala basirah, atas ilmu. Diterangkan oleh para ulama bahwa yang namanya ilmu itu mencakup 3 perkara dalam urusan dakwah. Yang pertama, ilmu berkaitan dengan al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat, ya, yaitu berkaitan dengan akidah, ya, hukum-hukum syariat, ya, muamalah, ibadah dan lain sebagainya. Ini harus dikuasai. Kenapa? Karena inilah yang menjadi modal, ya, modal utama untuk didakwahkan. Kemudian yang keduanya ala basiratin, yaitu dibangun di atas ilmu terhadap kaifiyatid dakwah, yaitu ilmu tentang bagaimana metodologi berdakwah yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang namanya ibadah, yang namanya dakwah itu ibadah, ya. Yang namanya ibadah ya kita harus melihat bagaimana Nabi, ya, berdakwah gitu. Kemudian yang ketiganya kata para ulama ala basiratin, yaitu maksudnya ilmu yang ketiga yaitu adalah ma'rifatu halil mad'u. Kita pun harus mengetahui kondisi psikologi objek dakwah. Ya, jadi dakwah itu nggak asal semangat aja.
ya, semangat sampaikan dalil, sampaikan Al-Quran dan sebagainya. Kita pun harus tahu tentang kondisi mad'unya, psikologinya seperti apa, kondisinya seperti apa, ya kan? Orang awam gak bisa kita terangkan Al-Quran, terangkan dalil, terangkan banyak kalam ulama secara berantai, gak bisa. Ya, tapi apa? Kalau orang awam tarik aja kesimpulannya apa, sampaikan sudah. Berbeda ketika misalkan kita menghadapi orang yang berpendidikan, ya, maka apa? Ya harus kita sampaikan ya dalil-dalilnya berunut ya. Pertama dalil dari Al-Quran, kedua dalil dari sunnah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiganya kalam ulama ya, bagaimana pendapat atau komentar daripada para sahabat Nabi ya, tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Nah, kemudian juga di antara metode di dalam menyampaikan dakwah yaitu dengan apa? Dibawakannya kisah, dibawakannya sejarah. Dan sejarah-sejarah di dalam Al-Quran itu semuanya benar. Tidak ada satupun sejarah di dalam Al-Quran yang apa? Ya, yang tidak benar. Tapi seluruh yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya benar. Ya. Kemudian selanjutnya wa ahkamu adl, dan di dalamnya terdapat hukum-hukum yang adil. Tursyidun nasa ila ma fihi salahuhum wa rusyduhum, yang mana ya sejarah, kisah yang dimuat di dalam Al-Qur'an, penjelasan tentang hukum-hukum syariat itu semua memberikan petunjuk kepada manusia ya, bagi manusia kepada kebaikan dan juga petunjuk mereka. Maka lebih jelasnya diterangkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari ya. Ini termasuk daripada kitab tafsir induk. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin memiliki buku tafsir, miliki aja dulu buku-buku tafsir induk. Yang pertama ya tafsir At-Tabari ya, tafsir Tabari. Kemudian tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, dan Ma'alimut Tanzil, tafsir Imam Al-Baghawi. Ya, itu termasuk daripada kitab-kitab induk ya, kitab tafsir induk. Cuman ya lumayan harganya. Lumayan ya. Kalau tafsir At-Tabari itu kalau cetakan yang kualitasnya bagus di harga 5 jutaan. Ya, 5 jutaan itu kalau cetakan yang bagus. Tapi kalau bagi dana pelajar Ustadz, bagi kita-kita gimana? Beli aja cetakan Mesir. Kalau cetakan Mesir itu jauh banget ya. Cetakan Saudi taruhlah di angka 5 juta, hampir 6 jutaan ya. Kemudian kalau cetakan Mesir itu 1.500.000, 1.600.000 dapat. Tapi itu kelemahannya. Saya tidak menyarankan Bapak Ibu untuk membeli buku-buku yang berjilid-jilid kalau yang Mesir. Kenapa? Karena suka ada cacat cetakan gitu. Kadang satu halaman kosong ya gitu. Jadi kalau mau beli buku cetakan Mesir, khususnya yang berjilid, yang 2 jilid, 3 jilid, 4 jilid, alangkah baiknya apa, datang langsung ke tokonya, cek satu-satu, bukain. Ya itu pengalaman saya gitu kan. Satu Fathul Bari misalkan mau beli satu, cek jilid 1, dibuka dulu. Ada yang kosong nggak? Kalau ada yang kosong ganti gitu, saya nggak mau yang ini. Karena kalau langsung beli online, pulang udah. Kadang satu halaman, kadang mending kalau satu halaman gitu ya, bisa kita tulis ulang kan gitu. Tapi kalau misalkan yang dapatnya itu puluhan halaman, yang kosongnya kadang ada aja yang nggak kecetak gitu loh, kosong nggak kecetak. Ya. Gitu. Jadi kalau mau atau cetakan Bayrut itu udah bagus ya, cetakan Bayrut. Baik, kita lanjutkan. Nah, kata Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan fi suhufil mutahharati kutubun minallahi qimah, bahwa di dalam lembaran-lembaran yang disucikan itu terdapat kitab-kitab dari Allah yang lurus dan juga benar. Adilun mustaqimatun, adil serta istiqomah.
laisa fiha khata, tidak ada kesalahan di dalamnya, li'annaha min 'indillahi azza wajal, karena Al-Qur'an itu datang dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala, maka adilun mustaqimatun, adil, lurus dan juga istiqamah. Laisa fiha khata, tidak ada kesalahan di dalamnya. Ini merupakan sebuah keyakinan, ya. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini bahwa di dalam Al-Qur'an, ya, semua apa yang ada di dalam Al-Qur'an, yang terkandung di dalam Al-Qur'an itu semuanya benar. Ini akidah yang dasar sekali. Jadi kalau ada orang yang beranggapan bahwa Al-Qur'an telah dirubah, ada orang yang beranggapan bahwasanya di dalam Al-Qur'an ada yang dibuang, kemudian juga ada yang perlu ditambahkan dan sebagainya, maka ini pendapat atau keyakinan yang batil. Para Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya sepakat bahwa Al-Qur'an benar. Ya, gitu. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kata-kata fiha kutubun qayyimah ini singkat, ya, kata-katanya, tapi kalau kita pahami dengan baik dan benar, maka kita akan mendapatkan berbagai kesimpulan yang tentunya yang baik, ya, bahwasanya fiha kutubun qayyimah, bahwa di dalam Al-Qur'an ini terdapat kitab-kitab yang lurus, maka siapapun di antara bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang menerapkan isi kandungan Al-Qur'an itu akan mendapati kelurusan dalam bersikap, maka akan mendapati kelurusan dalam keyakinannya. Paham nggak? Kan di sini dikatakan, disifati bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kitab yang lurus, ya. Jadi Al-Qur'an itu adalah kitab yang lurus, ya, baik dari segi bahasa, ya. Allah sudah pilih bahasa sebaik dan seindah mungkin, ya. Makanya kalau kita belajar balaghah, ya, ilmu balaghah, ya, maka ketika kita terapkan ilmu balaghah untuk memahami Al-Qur'an, maka masya Allah, ya, Al-Qur'an itu indah sekali, ya. Maka siapapun yang membaca Al-Qur'an, ya, akan menjadikan hatinya bergetar kalau dia pahami Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan apa? Dengan ilmu. Tapi masalahnya banyak di antara kita yang membaca Al-Qur'an tidak didasari dengan ilmu. Kenapa? Karena malas, ya. Malas apa? Malas belajar, ya. Padahal Al-Qur'an ini adalah pedoman kita, ya, tuntunan kita, petunjuk kita di dalam mengarungi kehidupan ini, ya. Maka kalau kita ingin selamat, ya, kita harus apa? Ya, harus banyak-banyak belajar Al-Qur'an, ya, mempelajari Al-Qur'an serta membaca tafsir-tafsirnya. Al-Qur'an tidak boleh ditafsirkan secara perkata, karena ini ada konsekuensi buruk, yaitu melahirkan pemahaman terorisme, ya. Karena ada di beberapa golongan orang-orang yang mereka itu hanya sebatas membaca Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an tanpa didasari dengan apa? Dengan pemahaman para sahabat Nabi. Mereka asal membaca tafsir, mereka asal membaca Al-Qur'an, membahas Al-Qur'an dari terjemahnya tanpa membaca bagaimana tafsir para ulama, sehingga ada sebuah kesimpulan nantinya apa? Ya, tadi, ya, melahirkan generasi yang memiliki pemikiran terorisme itu. Contohnya, wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang dia tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Kalau kita dipahami secara terjemah repot. Maka semua orang kafir akhirnya, kan? Ya, dikafirkan semuanya. Pemerintah dikafirkan, teman-temannya dikafirkan, ya. Tapi giliran orang tuanya nggak mau dia kafirkan, gitu, ya. Karena saya pun punya banyak teman, saya sudah muamalah dengan banyak orang, gitu kan. Ya, dia kafirkan pemerintah, dia kafirkan kafirkan polisi, apalagi udah nggak selamat dah, ya, sama mereka dikafirkan dengan dalil wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Padahal kalau kita baca tafsirnya, kata Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin ini tuh, ya, artinya harus dirinci, gitu. Belum lagi yang lainnya, ya, masih banyak sekali. Nah, maka orang-orang yang dia membaca Al-Qur'an, mentadaburi isi kandungan Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, maka dia akan mendapati dirinya ini berada dalam kelurusan sikap,
maka dia akan mendapati dirinya ini berada dalam kelurusan keyakinan. Ya. Jadi kalau kita ingin sikapnya baik, sikapnya lurus, keyakinannya benar, maka apa? Ya, baca Al-Quran, amalkan Al-Quran, ya, tadabburi Al-Quran agar kita bisa memahami, ya, hukum-hukum yang khususnya berkaitan dengan keseharian kita. Maka contohnya dalam Quran surat Al-Humazah pada pembahasan yang lalu kan, bagaimana statement yang muncul dari orang-orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai, ya, rujukan di dalam memahami kehidupan dunia maupun tentang harta kekayaan. Maka dalam Quran surat Al-Humazah kan wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian pada ayat berikutnya apa? Alladzi jama'a malahu wa addadah. Kemudian ayat ketiganya yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Ya, ini adalah sebuah statement yang muncul dari siapa? Dari mereka orang-orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pijakan, sehingga ya mereka memunculkan statement yang keliru, statement yang salah, bahwa apa? Harta itu dapat membuat dia kekal. Dalam Quran surat Al-Fajr nanti akan kita bahas apa? Wal Fajr. Ya, dalam Quran surat Al-Fajr nanti kita akan mendapati hal yang sama. Ya, hal yang sama. Orang-orang yang tertipu dengan apa? Tertipu dengan kekuatannya, tertipu dengan kedudukannya, tertipu dengan harta kekayaannya. Ahlak tu malal lubada. Ya kan, aku telah ahlak tu, keluarkan hartaku, ya, yang begitu banyak sekali. Kemudian nanti pada ayat berikutnya Allah akan contohkan kaum-kaum yang memiliki kekuatan, kedudukan, baik itu dari segi kekuatan militer, kekuatan ekonomi, yang mana akhir-akhirnya Allah binasakan. Nah, itu masih banyak lagi, ya, beberapa contoh yang akan nanti kita temukan. Baik, ya, karena kita sudah masuk pada sudah Isya, ya. Kita cukupkan sampai di sini pada ayat yang ketiga, ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kemudahan, ya, pemahaman kepada kita semua dengan pemahaman yang baik dan juga benar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.